Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dengan saya, Pak Mahari. Kita akan melanjutkan pembahasan IPA untuk SMP. Pada kali ini kita memasuki materi listrik statis. Oke. Kita lihat backgroundnya. Di sini ada lompatan listrik. Nah, kira-kira seperti inilah listrik statis itu yang akan kita pelajari ya. Oke. Selanjutnya kita sebelum lanjut ke listrik statis, kita akan pahami dulu apa itu listrik. Listrik itu dalam bahasa Inggris namanya electricity. Electricity is the set of physical phenomena associated with the presence and motion of matter that has a property of electric charge. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Oke, kita lanjut ya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan aliran muatan listrik itu bisa dibilang adalah listrik. Selanjutnya, electricity atau listrik itu akan berkaitan dengan namanya elektron yang ada pada atom. Oke. Seperti apa sih atom, hubungan atom dan elektron? Oke. Atom adalah bagian terkecil penyusun materi. Jadi seluruh materi ini bisa dipecahkan hingga menjadi sangat kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Saat itu maka ketika tidak bisa dibagi lagi, itu namanya adalah atom. Jadi atom itu tidak bisa dibagi lagi. Awalnya sih begitu. Tapi setelah diteliti, ternyata di dalam atom itu terdapat banyak sekali kandungan. Apa saja yang ada di dalam atom? Nah, pertama adalah proton. Proton adalah bagian dari atom yang bermuatan positif. Kemudian neutron. Neutron adalah bagian dari atom yang netral. Kemudian elektron. Elektron adalah bagian dari atom yang bermuatan negatif. Nah, seperti apa sih posisi mereka di dalam suatu atom itu? Dalam atom digambarkan seperti lingkaran seperti ini. Kemudian di dalam atom itu ya ada yang namanya inti atom. Inti atom itu dalam inti atom itu terdapat dua penyusun. Nah, yang pertama ini yang berwarna putih, ini namanya neutron. Neutron adalah bagian dari atom yang tidak bermuatan. Kemudian yang positif itu adalah proton. Ini mereka ada di dalam inti atom. Kemudian selanjutnya elektron. Nah, elektron berada di luar dari inti. Dia memiliki orbit-orbit. Di sini digambarkan dua elektron ada di orbit yang dalam, sedangkan satu elektron ada di orbit yang luar. Nah, bahkan pada unsur-unsur tertentu elektronnya mungkin jumlahnya sangat banyak, gitu ya. Kemudian massa atom juga itu sangat ditentukan oleh massa ketiga penyusun ini. Ini massa proton, neutron, dan elektron. Kita lihat. Neutron memiliki massa
1,675 kali 10 pangkat minus 27, dan proton tidak jauh beda dengan neutron. Tapi kita lihat elektron. Elektron memiliki memiliki digit yang lebih kecil dibandingkan dengan neutron dan proton. Sehingga kalau massa elektron ini tidak terlalu berpengaruh terhadap massa atom seluruhnya, karena yang lebih dominan itu adalah massa dari neutron dan proton. Gitu. Coba kita bandingkan ya. Kalau seandainya kita buat angkanya seperti ini, lihat sangat jauh kan? Jauh sekali. Yang ini nolnya 31, sedangkan yang ini nolnya 27. Sangat jauh. Oke. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis itu adalah suatu keadaan ketidakseimbangan pada benda akibat kehilangan atau bertambahnya elektron. Jadi suatu benda itu bisa dia kelebihan elektron dan bisa juga dia melepaskan elektron, kehilangan, kekurangan. Itu sehingga dia terjadi ketidakseimbangan. Kita tahu elektron tadi kan, kita udah tahu gambarannya. Elektron adalah penyusun atom yang posisinya paling luar di kulit-kulit atom, sedangkan proton dan neutron ada di inti atom. Oke, sudah terbayang. Karena itu elektron bisa lebih mudah lepas ataupun berpindah. Pada awalnya setiap benda itu dalam keadaan netral, sampai suatu saat elektron itu berpindah, maka terbentuklah muatan listrik. Itulah yang namanya muatan listrik. Jadi suatu atom itu bisa bermuatan positif jika dia kehilangan elektron, dan atom itu bisa bermuatan negatif juga jika dia kelebihan elektron. Nah, gambarannya seperti ini. Nih lihat, di sini ada dua buah atom. Anggap ini atom yang berbeda. Yang ini misalnya benda A, yang ini misalnya benda B, ya kan? Mereka sama-sama dalam keadaan seimbang. Dan seimbang itu artinya jumlah muatan negatif dan muatan positifnya itu sama. Jadi hasilnya itu nol, netral, gitu ya. Nah, kemudian ada suatu kejadian yang menyebabkan elektron itu berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya, sehingga yang ini dia jadi kelebihan elektron. Tadinya harusnya 3, dia jadi punya 4. Yang ini malah jadi kekurangan, yang tadinya harusnya 3 malah jadi 2. Maka yang ini dia akan bermuatan positif. Kenapa? Karena dia positifnya lebih banyak dibandingkan negatifnya. Dan kemudian yang berikutnya, yang ini dia akan bermuatan negatif karena negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Itulah peristiwa pembentukan muatan. Yang ini, atom ini akan menjadi atom bermuatan positif, dan yang ini menjadi atom bermuatan negatif. Selanjutnya, untuk memberikan benda itu muatan listrik itu bisa dengan cara menggosok, dan ini bisa banyaklah video-video yang menjelaskannya. Salah satunya bisa langsung ke link yang ini,
Link yang ini nanti akan dituliskan di deskripsi ya. Nah, seperti ini. Ketika plastik digosokkan dengan kain wol, maka plastik akan bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif. Itu juga ebonit. Sementara kaca ketika digosokkan dengan sutra, kaca akan bermuatan positif dan sutra akan bermuatan negatif. Artinya elektron pada kaca itu akan berpindah ke sutra, sehingga sutra kelebihan elektron dan sutra bermuatan negatif. Dan kaca itu kehilangan elektron, sehingga muatannya lebih positif. Gitu. Oke. Kemudian sisir plastik. Nah, ini bisa dicoba di rumah masing-masing. Oke. Nanti bisa dilihat atau di YouTube yang lain, di channel-channel yang lain untuk percobaannya. Oke, elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk memastikan apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Just that simple. Oke, seperti apa sih alatnya? Alatnya seperti ini. Seperti bisa juga kita buat seperti bola lampu. Ini bisa dibuat sendiri sebetulnya. Nah, ini dia ada batang logam dan ini ada daun logam. Daun logam ini bisa kita buat dari apa namanya? Apa lagi? Aluminium foil. Nah, daun logamnya bisa dibuat dari aluminium foil. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya, jadi lihat, sisir tadi kan yang sudah bermuatan itu tinggal kita dekatkan aja ke kepalanya ini, ke knopnya. Kemudian nanti kita lihat reaksinya. Tapi jangan sampai sisirnya ini nempel gitu kan. Jadi didekatkan saja. Nah, di sini nanti di logam ini dia akan tertarik, muatannya itu akan tertarik, sehingga yang bermuatan positif dia akan naik, dan di ujung-ujung sini akan sisa yang bermuatan negatif, sehingga daun logam ini dia akan terbuka karena negatif dengan negatif itu nanti dia akan tolak menolak. Itu akan kita bahas nanti di pembahasan setelah ini di bagian 2. Nah, ini jika menggunakan batang kaca tadi yang digosokkan dengan sutra. Nah, kaca yang digosokkan dengan sutra juga sama, muatannya negatifnya akan naik dan muatan positifnya dia akan tertinggal di daun logam ini, sehingga daun logam ini akan terbuka karena tolak menolak seperti itu. Kemudian penerapannya, penerapan listrik statis diantaranya adalah pengendap elektrostatis. Alat apa sih ini? Ini alat digunakan untuk mengurangi polusi udara oleh abu pembakaran batu bara, pembangkit tenaga listrik, dan mengurangi pencemaran debu dalam suatu ruangan. Itu dalam suatu ruangan yang dekat dengan tempat pembakaran itu bisa kita pakai pengendap elektrostatis ini. Dan ini menggunakan cara kerja listrik statis. Kemudian yang kedua adalah mesin fotokopi. Ini kita biasakan fotokopi. Nah, seperti apa sih si serbuk-serbuk karbonnya itu bisa nempel di kertas. Nah, inilah yang menggunakan penerapan listrik statis. Menggunakan mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik berbeda.
suatu pola muatan positif pada pelat mesin fotokopi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Jadi bubuk hitam itu nanti tertarik lalu menempel di kertas sehingga berbentuk hasil fotokopiannya. Maka hasil fotokopian itu yang awal-awal jadi cuma hitam putih aja, karena dia pakai serbuk toner. Toner itu dia karbon yang berwarna hitam. Itu ya, segitu dulu materi dari saya. Dan sebelum kita tutup ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Nah, silakan dibaca. Ini adalah tugas individu. Nanti tulis 3 penerapan listrik statis dalam kehidupan selain yang tadi disampaikan, yaitu pengendap elektrostatis dan mesin fotokopi. Nah, selain yang 2 itu silakan dicari, kemudian disalin di file Microsoft Word menjadi satu halaman, kirim lewat email bisa, WhatsApp bisa, atau dengan Messenger Facebook bisa, atau lewat IG. Ini paling lambat hari Kamis ya, Kamis tanggal 19 Maret 2020. Oke, baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Kita tutup saja dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.